Bismillahirrohmanirrohim. Kita tidak pernah menyaksikan dahsyatnya doa kedua orang tua kita, karena ridhonya orang tua adalah ridhonya Allah. Ada kisah seorang pemuda yang hidup di dasar laut selama 2400 tahun lamanya karena kekuatan doa orang tuanya yang diijabah oleh Allah. Di sini kita akan mengikuti kisah betapa mustajabnya doa orang tua, terutama ibu. Tapi sebelum lanjut, mohon dukung channel ini agar semakin sering mendakwahkan kisah Islami setiap harinya. Semoga apa yang sahabat lakukan mendapatkan balasan di yaumul qiyamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dimuliakan Allah, kisah pemuda ini diceritakan di zaman Nabi Sulaiman alaihi salam. Hal ini diceritakan dalam kitab Irsyadul Ibad karya Syekh Jainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari. Pernah suatu ketika Nabi Sulaiman menerima perintah dari Allah untuk pergi ke tepi lautan. Di sana beliau akan menemukan peristiwa yang luar biasa. Nabi Sulaiman kemudian pergi bersama rombongan yang terdiri dari golongan jin dan manusia. Sesampainya di pantai, Nabi Sulaiman mencari-cari hal apa yang luar biasa bagi Allah. Beliau terus mencari tahu misteri itu dengan menoleh ke kanan dan ke kiri, tapi tidak ada hal yang membuatnya merasa puas. Kemudian Nabi Sulaiman alaihi salam menyuruh jin Ifrit, salah satu anak buahnya, untuk menyelam ke dasar lautan. Hai Ifrit, menyelamlah ke dalam laut dan katakan kepadaku apa yang kamu lihat di dalam sana. Lalu jin Ifrit pun menyelam ke dalam lautan sampai ke dasar. Beberapa waktu kemudian, jin Ifrit muncul ke permukaan laut dan menghadap Nabi Sulaiman. Wahai Nabi Allah, sesungguhnya hamba sudah menyelam ke dasar laut sampai dasar. Hamba mencari tahu ke sana kemari, namun hamba tidak menemukan apapun di dalam sana. Nabi Sulaiman masih penasaran dan tidak begitu mempercayai apa yang dikatakan oleh jin Ifrit kepadanya. Kemudian Nabi Sulaiman menyuruh jin Ifrit lain untuk melakukan hal yang sama. Tolong, lihat apa yang ada di dasar laut itu. Datanglah kepadaku dan beritahu apa yang sebenarnya terjadi. Untuk yang kedua kalinya, menyelamlah jin Ifrit yang berbeda ke dalam lautan. Dan selang beberapa waktu, jin Ifrit pun muncul dan menghadap kepada Nabi Sulaiman. Keterangannya sama seperti jin Ifrit yang pertama tadi. Hasilnya, mereka tidak menemukan apapun, hal yang luar biasa sebagaimana yang dimaksud oleh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman masih belum puas dengan kesaksian dua jin Ifrit tadi. Kemudian Nabi Sulaiman memerintahkan Asif Barkhiyah dari kalangan manusia untuk berdoa kepada Allah dan meminta petunjuk untuk memberitahu apa yang terjadi di dalam lautan. Sahabatku seiman, nama Asif Barkhiyah ini disebut di dalam Al-Quran surah An-Naml ayat 40. Beliau juga seorang menteri di kerajaan Nabi Sulaiman dan juga seorang waliullah yang doanya langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sulaiman memerintahkan untuk memohon dan meminta petunjuk apa yang sebenarnya terjadi di dalam lautan sana. Setelah Asif Barkhiyah berdoa, tiba-tiba muncullah dari dalam laut sebuah benda berbentuk kubah yang mempunyai 4 pintu dan masing-masing memakai material yang berbeda. Terbuat dari batu intan, batu yakut, batu intan putih, dan satunya lagi terbuat dari batu aquamarin. Meskipun pintu itu terbuka lebar, tapi tidak ada satu tetes air pun yang masuk ke dalamnya. Padahal benda tersebut berada di dalam laut yang sangat dalam, seperti 3 kali perjalanan menyelamnya jin Ifrit yang pertama. Setelah benda itu muncul, kemudian Asif Barkhiyah mempersilahkan kepada Nabi Sulaiman. Beliau terkejut karena di dalamnya ada seorang pemuda tampan memakai baju serba putih yang sedang melaksanakan sholat. Nabi Sulaiman kemudian masuk ke dalam dan memberikan salam.
Pemuda itu pun mempercepat sholatnya dan menjawab salam Nabi Sulaiman alaihi salam. Wahai pemuda, sebab apa kau bisa berada di dasar lautan ini? Wahai Nabi Allah, sesungguhnya bapak saya adalah seorang laki-laki yang lumpuh dan ibu saya adalah seorang wanita yang buta. Saya telah merawat keduanya selama 70 tahun. Saya merawat keduanya dengan penuh kasih sayang. Sebelum ibu saya meninggal, beliau sempat berdoa kepada Allah, "Ya Allah, panjangkanlah umur anakku dalam keadaan selalu takwa kepadamu." Dan ketika sebelum wafatnya ayah saya, dia juga berdoa kepada Allah, "Ya Allah, tempatkanlah anakku di tempat yang tidak ditemukan oleh setan." Mendengar penjelasan pemuda itu, sangat jelas bahwa doa kedua orang tua tanpa hijab kepada anak-anaknya. Meskipun dua jin ifrit sudah menyelam ke dasar laut, tetap saja tidak dapat menemukan keberadaan pemuda itu, dikarenakan si pemuda terjaga dari doa ayahnya untuk dijauhkan dari setan dan sebangsanya. Pemuda itu melanjutkan ceritanya, "Setelah saya memakamkan kedua orang tua saya berjalan-jalan ke tepi pantai untuk menghilangkan rasa kesedihan. Lalu saya melihat kubah yang bercahaya. Kubah tersebut sangat indah menawan. Saya terpanggil masuk ke dalamnya untuk melihat keindahan kubah tersebut. Kemudian datanglah beberapa malaikat, dan malaikat tadi membawa kubah tersebut ke dalam lautan, sedangkan saya berada di dalamnya." "Pada zaman siapa kamu mendatangi pantai ini?" tanya Nabi Sulaiman penuh rasa penasaran. "Pada zaman Nabi Ibrahim, wahai Nabi Allah," jawab pemuda itu. Sejenak Nabi Sulaiman terdiam dan menghitung jarak kenabian sejak zaman Nabi Ibrahim sampai pada saat itu. Ternyata sudah berusia 2400 tahun lamanya. Tapi anehnya, tidak ada satupun uban yang ada di kepalanya. "Wahai pemuda, bagaimana kamu bisa mendapatkan makan dan minum?" tanya Nabi Sulaiman. "Wahai Nabi Allah, setiap hari datang kepadaku seekor burung yang membawakanku makanan sebesar kepala manusia. Lalu saya memakannya, setelah itu saya merasakan kenikmatan yang belum pernah saya rasakan di dunia. Setelah saya memakannya, saya tidak lagi merasakan lapar, haus, gerah, dingin, dan tidak merasa mengantuk. Seakan sifat-sifat yang dirasakan oleh manusia pada umumnya tidak ada pada diri saya. Serta saya juga tidak merasakan kesepian," jawab pemuda itu kepada Nabi Sulaiman. "Wahai pemuda, maukah engkau ikut denganku tinggal di kerajaanku, atau kamu ingin kembali kepada tempatmu semula?" Nabi Sulaiman memberikan penawaran kepada pemuda itu. "Wahai Nabi Allah, tolong kembalikan aku ke tempat semula," pinta pemuda itu kepada Nabi Sulaiman. Lalu Nabi Sulaiman memerintahkan Asif Barkhia untuk mengembalikan pemuda itu ke tempat semula. Saat itu juga, pemuda tersebut hilang dari pandangan Nabi Sulaiman dan para rombongannya. Sahabatku seiman, dari kisah tersebut, kita bisa mengambil hikmah bahwasannya doa orang tua itu sangatlah mustajab dan tidak bisa diragukan lagi, karena kedua orang tua, terlebih doa ibu, merupakan sosok mulia bagi sang anak. Sebagaimana dalam salah satu hadis dikatakan bahwa ridho Allah bergantung dari ridho kedua orang tua, dan murka Allah bergantung dari kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Tirmizi, Hakim, dan Ibnu Hibban. Sahabatku di mana saja berada, sungguh beruntung bagi kita yang masih memiliki orang tua. Maka berbaktilah dan minta didoakan agar terpenuhi segala hajat hidup kita, dan jangan pernah ragu tentang rezeki kita selama di dunia ini. Apapun kondisi kita hari ini, kita tetap berada dalam jaminan rezeki dari Allah. Dengan catatan, kita taat kepada Allah, selalu tekun beribadah, dan meminta petunjuk rezeki Allah akan terus datang. Sebagaimana kondisi pemuda yang tinggal di dasar laut tadi,
Semoga video ini dapat menambah dan mempertebal rasa cinta kita kepada kedua orang tua. Dan yakinlah, pemilik rezeki adalah Allah. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.